Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok B14 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kecerdasan komputasional kelas B yang berjudul Analisis Association Rules pada dataset online retail menggunakan algoritma a priori. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B14 yang beranggotakan teman kami Ilham Hibatul Wafi, NIM 2124 1010 3003, dan saya sendiri Diana Natania Damayanti NIM 2124 1010 3006, dan rekan kami Lintang Tamaris NIM 2124 1010 3062. Next. Ya, topik penjelasan kami saat ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan pada analisis association rule pada dataset online retail menggunakan algoritma a priori. Next. Ya, pendahuluannya yaitu dalam dunia bisnis online retail, menggali wawasan yang berharga dari data transaksi pelanggan dapat menjadi kunci sukses dalam mengoptimalkan strategi penjualan. Nah, salah satu metode yang sering digunakan melakukan analisis asosiasi adalah algoritma a priori. Dalam konteks dataset online retail, analisis asosiasi memberikan wawasan penting tentang perilaku pembelian pelanggan, preferensi produk, dan kesempatan untuk meningkatkan penjualan. Ya, melalui analisis asosiasi ini, kita dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang ada di antara item-item pembelian pelanggan. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk menemukan pola-pola pembelian yang sering terjadi dan mengidentifikasi korelasi antara item-item tersebut. Nah, analisis asosiasi ini adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan atau asosiasi antara item-item dalam sebuah dataset. Dan penjelasan algoritma a priori ini adalah algoritma yang menggunakan prinsip a priori, yaitu yang menyatakan bahwa jika suatu item set sering muncul, maka setiap subset dari item set tersebut juga harus sering muncul. Dengan prinsip ini, algoritma a priori ini dapat menemukan item set yang sering muncul bersamaan dan mengidentifikasi aturan asosiasi yang kuat. Next. Ya, di sini bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini adalah dataset yang kami gunakan pada percobaan penelitian ini adalah dataset online retail yang diperoleh dari platform Kaggle. Berikut merupakan isi dari dataset online retail. Jadi, ya di sini ada invoice ini nomor transaksinya. Setelah itu ada kode stoknya, dan description ini adalah produk yang dibeli, quantity ini adalah jumlahnya, jumlah produk yang dibeli, invoice date ini tanggal, unit price ini harga, customer ID ini berarti ID customernya, dan country-nya ini negara. Next. Ya, di sini kita masuk ke statistik deskriptif. Jadi di sini yang pertama ada min. Min ini adalah Di sini MEAN ini adalah menggambarkan nilai rata-rata dari sekelompok data. Dan MEAN di sini, MEAN kuantitinya itu 10,2399 bla bla bla. Dan untuk yang kedua, di sini ada modus. Modus ini adalah menggambarkan nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Dan modus dari dataset kami di sini United Kingdom. Dan selanjutnya di sini ada median. Median di sini adalah menggambarkan nilai tengah dari suatu kumpulan data ketika data diurutkan secara menaik ataupun menurun seperti itu. Dan median di sini bernilai 0 none. Dan yang keempat di sini adalah quartile. Quartile di sini adalah titik yang membagi suatu kumpulan data yang diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, biasanya dalam statistika di sini terdapat 3 kuartil yang umum digunakan, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dan Q2 di sini biasanya median. Untuk kuartil dataset kami di sini 25% yang bernilai satu kuartil
P1 itu 25%, yaitu 1,0. Kuartal yang tengah atau kuartal yang kedua ini 50%, atau yang bisa disebut median, dan kuartal yang ketiga ini 75% yang bernilai 10 10, yang tengah 3, yang kuartal 3 10, seperti itu. Dan mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi dan juga variance. Jadi, standar deviasi itu adalah sebuah ukuran statistika yang mengukur sejauh mana data tersebar atau menyebar dalam mean atau rata-rata tadi yang sudah dicari tadi. Jadi, standar deviasi ini memberikan informasi tentang vari- variabilitas data dalam suatu kumpulan data gitu. Jadi eh, nanti kalau misal kita cari standar deviasinya itu rendah, itu nanti berarti nilainya itu cenderung mendekati rata-rata himpunan. Sedangkan nanti kalau misal kita cari itu tinggi, itu nanti menunjukkan bahwa eh, nilai itu tersebar dalam rentang yang lebih luas gitu. Kemudian di sini kita cari standar deviasinya itu kita menggunakan variabel deviation, kemudian kita panggil di sini variabel df dengan quantity, dan menemukan hasil 159,59 dan seterusnya. Kemudian untuk variance itu adalah sebuah ukuran statistika yang mengukur sejauh mana titik data itu tersebar atau menyebar dalam rata-rata atau dalam mean tadi, seperti itu. Jadi eh, variance ini adalah nilai harapan dari kuadrat deviasi setiap titik data terhadap nilai rata-rata, seperti itu. Kemudian untuk mencarinya itu kita gunakan di sini variabel variance. Kita panggil variabel df di sini dengan quantity dan menghasilkan variannya 25.470,14 sekian-sekian, seperti itu. Next. Nah, di sini langsung menuju ke implementasinya. Jadi di dalam codingannya seperti itu. Yang awal-awal itu kita harus baca dulu file CSV-nya dari dataset yang sudah kita peroleh. Itu kita pertama-tama harus importkan Pandas, library Pandas. Lalu kita juga eh, mengimportkan beberapa library lainnya seperti itu. Kemudian kita baca filenya dengan cara menggunakan variabel df di sini. Df pd read csv, seperti itu. Kemudian kita panggil untuk menjalankan fungsi atau menampilkan datanya itu di terminal atau di hasilnya di Google Colab-nya, seperti itu. Oke, mungkin bisa next. Nah, untuk tahap pre processingnya, maaf agak susah nyebutnya. Yang pertama-tama kita akan membersihkan datanya. Jadi kita akan membersihkan data-data yang sekiranya itu tidak diperlukan atau hilang dari kolom kuantitinya. Jadi kita gunakan di sini variabel df cleaned dengan eh, df.drop. Nah, di sini kemudian untuk memanggilnya kita cukup tuliskan di sini df cleaned seperti itu dan menunjukkan hasilnya. Jadi di sini datanya itu sudah istilahnya sudah bersih lah, sudah tidak ada data-data yang apa namanya bernilai nol atau dan segala macamnya yang tidak perlu gitu. Lalu kita eh, wait, oh iya, seperti itu.
Oke, mungkin bisa next. Untuk selanjutnya di sini, oh ini lanjutannya dari klinik tadi ya. Jadi sama kita untuk ya intinya buat membersihkan data lah di sini kita bersihkan datanya. Pada baris pertama tadi dihilangkan karena kuantitinya itu 0 seperti itu. Jadi langsung kuantiti yang ada gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini selanjutnya itu ada kita kelompokkan datanya. Jadi kita kelompokkan datanya itu pada bagian Prancis karena data customer dari Prancis itu cukup sedikit. Jadi hal tersebut bisa mempercepat proses dari pengelompokan dari datanya tersebut. Jadi di sini kita kita gunakan variabel group dan kita panggil country, dari country-nya itu France, kemudian kita sum, kita tambahkan seperti itu, dan untuk memanggilnya kita cukup apa namanya, tuliskan di sini group.head seperti itu dan memunculkan hasilnya dari negara Prancis. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Di sini udah muncul untuk deskripsinya apa saja seperti itu. Mungkin untuk tahap selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan encoding data transaksi. Jadi di sini itu encoder ini berfungsi untuk kayak mengubah data transaksi itu menjadi bilangan biner. Kayak di sini kita rumuskan if x kurang dari 0, itu nanti maka akan jika melakukan transaksi pembayaran 0 maka hasilnya akan 0. Dan jika if x itu lebih dari 1 atau mungkin melakukan transaksi lebih dari 1 kali atau 10, itu nanti akan dipilih 1. Jadi seperti ini hasil dari encoding data pada dataset online retailnya. Untuk selanjutnya, ini merupakan tahapan implementasi algoritma a priori, merupakan inti dari analisis kami. Di sini setelah kita melakukan encoding data tadi, kita bisa melakukan a priori dengan masukkan frequent item set di sini dengan group set tadi dengan nilai minimal 0,07, maka nanti akan muncul nilai support yang nilainya itu lebih atau sama dengan 0,07. Di sini terdapat kita hanya mengambil 5 item saja. Seperti ini untuk berapa algoritma a priori. Terus selanjutnya ini merupakan implementasi dari association rules. Di sini untuk mengetahui association rules ini untuk mencari data yang dibeli secara bersamaan atau sering dibeli secara bersamaan. Jadi di sini kita menggunakan frequent item set tadi dengan memilih metric leaf. Nah di sini yang mempengaruhi untuk mengetahui item apa saja yang dibeli bersamaan pada transaksi di sini yaitu nilai leaf dan support. Jadi apabila nilai leaf ini tinggi, maka akan berpengaruh juga dalam pembelian item set secara bersamaan. Di sini dapat diketahui nilai leaf yang tertinggi yaitu adalah Dolly Berlans sama Spaceboy Landsburg. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari percobaan kami ini item set yang bisa bersamaan itu adalah Dolly Gerbog sama Spaceboy Landsburg dengan tingkat lift itu bernilai 6,250 dan kombinasi supportnya yaitu 0,7.
Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.